Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, di sini kami dari CDP Angkatan 10 Kota Tangerang Selatan. Saya Winda Kusmaya Sama dan teman saya Nina Oktaviani, Larissa Maulita. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait tentang bagaimana penerapan proses pengambilan keputusan selaku Bapak sebagai pimpinan sekolah. Dan di sini nanti ada beberapa pertanyaan, Pak. Di antaranya tentang dilema etika dan juga tentang wujudan moral seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ya Pak untuk pertanyaan pertama. Sejauh ini dari kasus-kasus yang terjadi baik dilema etika atau wujudan moral, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, manakah yang termasuk dilema etika ataukah wujudan moral seperti itu? Ya, makasih Bu Indah, Miss Leni, dan Bu Nisa. Terima kasih atas kehadirannya dan pertanyaannya buat saya. Ini luar biasa, pertanyaan ini kan menjadi Sebentar. akan ada pertanyaan Silakan. lanjutan lagi Pak. panjang banget. Panjang Pak, betul, Pak. Menarik sekali ya ketika mendengarkan jawaban-jawaban dari Pak Yuro terkait pengalaman Pak Yuro sebagai kepala sekolah dengan gesekan-gesekan yang ada di sekolah, baik itu masuk ke dalam dilema etika ataupun wujudan moral untuk mencapai sebuah kebijakan atau keputusan dari Bapak sebagai kepala sekolah. Tentu saja ada seseorang atau ada faktor-faktor lain yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus tadi yang berbau dilema etika. Adakah? Ya, ada. Yang pertama pengalaman. Betul kata Miss Leni, bahwa pengalaman itu atau yang pernah minimal modalnya mirip gitu dalam penyelesaian atau solusi terbaik kita pernah mendapatkan, sehingga kita ketika ada masalah yang hampir sama kita tahu solusinya. Nah, yang kedua adalah memang saya pengalaman keberanian kita ya. Terkadang kita agak ragu gitu, ini gimana, kalau diputuskan begini nanti efeknya bagaimana, kalau ini diputuskan pasti jadi semuanya akan banyak dilema gitu kan, wujudan dari sana, wujudan dari sini, ada kondisi yang ini, dan itu pasti membuat kita tuh harus segera untuk memutuskan dengan berani gitu, walaupun keberanian pasti ada risiko. Dan itu tanggung jawab seorang pemimpin, diantaranya ya siap menanggung resiko itu, siap dicaci, siap dijauhin, siap dicemoohin, siap jadi bulian orang gitu. Ya itu resiko gitu, karena yang tahu resiko mungkin kita, yang tahu masalah kita. Mereka kan tahunya hanya luarnya saja gitu, tapi yang kita yang merasakan, yang punya solusi untuk itu ya paling hanya kita aja bisa memendam dan juga kita bantu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Paling dua itu sih belum bisa. Baik Pak, bagaimana cara menemukan keberanian tadi ya Pak ya? Berarti itu kan tidak hadir begitu saja ya Pak ya. Betul. Adakah tips and tricks dari Pak Yura sebagai kepala sekolah, bagaimana cara menemukan keberanian untuk dapat berani mengambil pilihan, berani mengambil sikap dan sebagainya?
Iya, untuk berani itu kan tidak gampang ya. Kita aja kalau di kuburan misalkan jangan Takut ya Pak ya. Saya kalau malam-malam Takut. udah di atas juga takut. Tapi bagi si kucing, bagi orang yang biasa di kuburan, dia biasa aja. Tidur mau apa juga. Bahkan kemarin saya lihat di sosial media ada yang gelar apa musik di. Nah semuanya pasti itu kebiasaan. Untuk melatih keberanian. Saya juga dulu nggak berani. Bagaimana saya melihat pimpinan sekolah saya, wah kok dia bisa ya? Kok dia berani untuk menentukan ini ya? Gitu. Pasti ada sesuatu. Nah, kita belajar dan melihat mengamati dari cara senior-senior kita atau pendahulu kita melakukan dan mengambil keputusan. Kalau sudah belajar, biasanya kita akan pasti ada tanggung jawab kepada kita, walaupun itu kecil-kecilan dulu gitu. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang dari kecil-kecil itu melatih kita sebetulnya. Dari jadi ya koordinator acara, perlengkapan itu melatih sebetulnya. Jadi ketua, lama-lama jadi PJ yang lebih besar, lama-lama diangkat jadi staf, lama-lama diangkat jadi wakil, itu pasti mengalami proses yang ya hajar sana hajar sini lah pasti gitu. Dan pasti efeknya ya pasti ada yang mencibir kita, ada yang menjauhi kita, ada juga yang sebetulnya dia salut gitu, menghargai tapi nggak mau menyampaikan gitu. Dia respect sama kita tapi antara di belakang aja lah gitu. Nah itu kan semuanya sekali lagi butuh proses, butuh latihan dan insya Allah semua guru-guru yang sekarang sedang di sekolah yang banyak aktivitas, banyak kegiatan itu sudah latihan bagaimana harus mengambil eksekusi, pasti segala macam udah diterima guru-guru lah, dari komplain anak, komplain orang tua, dari sikut sana sikut sini guru, dari pergaulan, wah segala macam pasti akan diterima. Itu real life gitu kan. Dan dalam kehidupan ini pasti ada yang namanya ketidaksukaan orang lain yang saya sering sampaikan, ada yang namanya kepuasan, ada yang tidak puas, dan sekali lagi semua butuh proses untuk melatih itu. Ya saya juga nggak ujung-ujung gini, kalau ujung gini wah hebat banget. Pasti saya juga pasti banyak kurangnya, karena semuanya butuh latihan, butuh pengalaman, dan ya kalau kita diberi tanggung jawab semaksimal mungkin niat kita adalah membantu orang lain dan kita bermanfaat buat orang lain, bukan buat kita sendiri, masih buat orang lain. Kalau saya di rumah kepikiran masih kita macam-macam, di sekolah ini ngapain? Sampai sholat subuh ini saya mikir anak-anak tuh kalau sholat kenapa nggak bisa diam, itu paling kepikiran saya. Sampai ketika makan, jadi diamnya kita pasti punya pikiran masing-masing. Nah saya kepikiran macam-macam ini harus gimana caranya. Akhirnya saya punya strategi, mungkin nanti akan saya coba pakai apa-apa tangan aja. Kalau gini berarti dia, kalau gini berdiri. Kok kan sebagian kita untuk mereka berdiri kan, siapa berdiri? Ya masjid kan, siapa berdiri? Tambah ramai lagi, wah ini gimana caranya? Sampai dari pagi saya mikir gitu, mana ya? Mungkin cara berbeda. Termasuk mungkin simbol-simbol kita mainkan, ya. Anak tuh ngerti simbol kita kalau gini, ya seperti orang perang lah, kayak perang misalkan ya. Tentara perang itu kalau begini stop semua, nggak ada yang bergerak gitu. Kalau gini nyebar gitu. Nah itu kita coba trial ya, coba ke anak-anak. Mudah-mudahan sih ya berpikir kita bukan buat apa-apa tapi buat kepentingan semua orang. Baik Pak Yoro, kalau tadi menurut penjelasan Bapak sepertinya ada faktor yang mungkin ekstrinsik dari luar Bapak yang bisa membantu Bapak memecahkan masalah di rumah, tapi ada juga yang dari intrinsik karena ada tempaan tadi yang bertahun-tahun lamanya sehingga bisa membulatkan tekad dan menguatkan Bapak sebagai pribadi dan kepala sekolah dalam mengambil kebijakan. Bagaimana sih Pak caranya menumbuhkan motivasi intrinsik yang nantinya keluarnya dari dalam diri kita sendiri karena mungkin kita butuh atau dan lain sebagainya, bukan dorongan dari pihak luar. Iya.
Kalau saya sih menyelesaikan masalah atau memberikan motivasi buat diri, pasti ada komunikasi dulu ya. Itu sebagai sarana mungkin buat menguatkan diri kita. Semoga komunikasi dengan A, dengan B, dengan istri, dengan teman, dengan wakil itu menguatkan pribadi itu dan tahu apa yang menjadi pandangan orang-orang itu. Oh ternyata ini. Nah itu akan semakin menumbuhkan motivasi kita sebetulnya. Oh ternyata harus begini nih. Kalau menurut pandangan A, kayaknya belum tepat ya. Pandangan B kayaknya jadi masukan. Pandangan C oke juga. Tapi jadi semuanya menjadi muatan positif buat kita. Sehingga ini menumbuhkan kepercayaan diri kita harusnya bagaimana. Terlepas itu ujung-ujungnya wah nggak tepat, itu kan lain masalah. Tapi minimal kita sudah punya pandangan dan kita akan semakin kuat gitu. Pasti dalam dalam memutuskan itu pasti ada pertimbangan macam-macam. Ada kekhawatiran itu pasti, ada kegelisahan itu pasti, ada kebimbangan itu pasti, ada pokoknya emosi itu roller coaster gitu. Dan yang menguatkan diantaranya ya udah niat kita aja, bismillah, mudah-mudahan ini bisa selesai dan serahkan semuanya sama Allah. Ya Allah, ini gimana caranya mudah-mudahan selesai gitu. Paling ujung-ujungnya kepada Allah udah. Kembali lagi ke Allah. Betul. Karena kita kan harus religi ya. Ya, apalagi bisa kita keluh kesahkan kalau kita sama zat yang maha kuasa itu. Wah, sangat ini ya Pak, membuka cakrawala saya. Dan mungkin kami sebagai pewawancara di pagi hari ini, tadi Pak Yoro ternyata tidak menutup komunikasi dengan orang lain, bahkan itu menjadikan tambahan energi, kekuatan, masukan bagi nanti pemilihan keputusan yang akan diambil oleh Pak Yoro. Baik Pak, terakhir dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa ya Pak yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, di mana tadi kalau Bu Winda sudah sampaikan ini pengambilannya antara benar dengan benar, tapi kita coba cari yang paling benar, paling baik untuk semua. Ya, dalam memberikan sebuah keputusan pasti tidak bisa menyenangkan semua orang, tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada yang membenci, pasti ada yang tidak puas, ada juga yang tidak senang gitu dengan hasil atau keputusan yang sudah diberikan. Tinggal tadi tujuan kita, niat kita adalah untuk apa? Kalau niat kita untuk memberikan kemaslahatan, manfaat banyak orang dan tidak buat diri sendiri, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi bagian amal akhirat kita nanti. Tapi kalau itu buat diri sendiri atau juga mungkin buat kepentingan golongan gitu, sebagian kita itu yang kita hindari. Karena sekali lagi semuanya pasti butuh yang namanya kepuasan gitu, butuh kebahagiaan, butuh kesenangan. Tapi kita berupaya, kita memaksimalkan semua potensi kita. Toh kita tuh di dunia kan hanya sekian tahun lah ya, 65-70 tahun. Dan kita juga di sini nggak bisa bertahan lama, pasti ada suatu saat kita selesai gitu. Nah selesainya kita itu mesti berkesan. Minimal selesainya kita ada kenangan yang dibawa oleh pertama sekolah ini, yang kedua orang-orang yang ada di dalam. Mereka akan belajar dari kita. Kita ini jadi sejarah gitu. Sejarah buat generasi-generasi kita. Dulu bapak ini gini, masih akan diikuti gitu. Tapi kalau kita sejarahnya baik, insya Allah akan terus berbuah kebaikan. Tapi kalau sejarahnya buruk, pasti akan selalu diingat tuh keburukan-keburukan kita. Bahkan menjadi contoh yang itu bisa akan didapat atau juga akan diikuti oleh generasi kita berikutnya. Ini yang kita khawatirkan. Makanya semaksimal mungkin udahlah saya pengen terbaik, mudah-mudahan kebaikan saya bisa diikuti oleh
presentasi berikutnya. Mudah-mudahan kebermanfaatan saya dirasakan oleh semua orang. Mudah-mudahan anak-anak kita ketika sudah berhasil juga ada yang ingat apa yang kita omongin gitu, apa yang kita lakukan, udah itu aja. Walaupun mereka lulus, mereka berhasil, ketika kita ketemu, Pak, Bapak inget nggak? Bapak tuh ngomong gini-gini dan saya termotivasi. Itu kebanggaan yang luar biasa. Ibu inget nggak waktu ibu ngomong di depan auditorium gini-gini, saya tuh jadi termotivasi, saya akan merubah hidup. Itu kebanggaan yang luar biasa. Dan kita senang gitu ketika itu berdampak yang luas buat anak-anak. Itu sih Bu. Baik Pak, mungkin izin saya menyimpulkan ternyata Pak Yura itu dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang pemimpin, terutama kepala sekolah, sudah mempraktikkan teknik mindfulness, kesadaran penuh terhadap pilihannya, terhadap keputusannya, dan itu ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan sekolah kita. Dan yang pasti tadi luruskan niat dulu ya Pak ya. Ya. Luruskan niatnya dan kepentingannya bukan hanya untuk diri sendiri dan kelompok, melainkan kepentingan umat masyarakat bersama. Sehingga kita bisa meninggalkan legacy yang baik bagi generasi seterusnya. Pak Yura ya. Terima kasih banyak Pak Yura atas insight-nya untuk kami bertiga. Semoga bisa jadi pembelajaran yang bermakna dan memotivasi kita ke depannya agar bisa menjadi pemimpin yang seperti Pak Yura. Jangan. Kalau bisa lebih dari saya nggak seberapa. Baik, terima kasih banyak Pak Yura atas kesempatannya dan waktunya. Mohon maaf jika kami ada salah kata dan mengganggu waktunya. Semoga apa yang kami kerjakan di hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kami sendiri, untuk kelompok, tapi juga untuk sekolah dan mungkin bangsa. Jangan nangis dong. Bilang menangis. Bilang menangis Pak. Sedih ya. Maaf ya Pak. Kayaknya agak flu sedikit. Begitu lah Pak. Terima kasih banyak Pak Yura. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Waktunya juga. Mungkin kita tutup dulu ya Indonesia ini sekali lagi sangat bermanfaat sekali kita di pagi ini dapat ilmu baru, pengalaman baru juga dan tentu saja akan menambah motivasi kita juga terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ayo, terima kasih ya. Jadi sedih Pak. Izin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Bapak juga sudah tidak sehat pada hari ini, jadi kami mengapresiasi sekali dukungan Bapak. Saya Ibu Seni, ini Bu Ida dan ini Anissa. Bapak, kebetulan tahun ini kami sedang melakukan program guru penggerak dan mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada pemimpin sekolah. Nah, di sini kami memutuskan untuk melakukan wawancara dengan Bapak karena Bapak dekat dengan kami gitu ya. Hanya beda gedung gitu dan alhamdulillah beda gedung dan alhamdulillah Bapak juga bisa meluangkan waktunya. Wawancara pada kali ini temanya adalah mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Izin kami mulai ya Bapak ya. Selama Bapak menjadi pemimpin di SMA Lab School Cirende, apakah Bapak pernah berada dalam situasi yang sulit, di mana masalah misalnya timbul dan membuat Bapak berada dalam situasi yang problematis? Boleh tidak Bapak menceritakannya? Ya, ya pasti ya dalam satu organisasi itu, apalagi kita masih organisasi baru 4 tahun SMA itu, pasti ada yang mengalami kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, di rumah seperti itu, pasti baik itu ringan, sedang, berat seperti itu. Tapi kita ya ada yang organisasi namanya kapal bola itu pasti ada, artinya ada tempat yang kecil, yang sedang, bahkan yang besar gitu ya. Berarti alhamdulillah sama 4 tahun SMA Lab School berdiri dan ini Bapak bisa mengalami ada gempa besar, gempa kecil, benturan apa ya. Lalu jika Bapak pernah di dalam sebuah saat itu, apakah Bapak pernah memberikan suatu keputusan
Pak atas kesempatannya. Menarik sekali ketika mendengarkan pemaparan dari Pak Aidil tadi, setelah Pak Aidil ternyata memetakan human resource-nya yang ada di sini, bahkan menggunakan pendekatan filsafat gitu ya Pak ya, seperti yang tahu di tahunnya, tahu di tidak tahunnya, dan lain sebagainya. Berarti memang dalam mengolah sumber daya manusianya sudah sangat tepat, itu bisa dikatakan demikian. Dan sekarang pertanyaannya adalah pendekatan apa ya Pak yang paling sering digunakan ketika menghadapi dilema etika dalam pengambilan keputusan? Ya, itu tadi yang pertama demokrasi, pendekatan underbogi gitu, dan pendekatan reward diutamakan gitu. Jadi yang jelas itu yang kedua adalah ya tadi tujuan organisasinya, kemudian pendekatan yang kita ambil juga cari yang terbaik dan yang terbaik, nah seperti itu. Mana ya kita lakukan analisis kan ya, analisis permasalahan seperti itu, kemudian diberikan solusi gitu. Kemudian apa pilihan solusi itu apa? Tapi reasonable, kemudian by system. Jadi bukan, walaupun individu yang salah gitu ya, tapi saya berpikirnya bagaimana sistem yang harus kita bangun gitu. Individunya bisa ini, tapi ya sistem kita harus bangun gitu. Jadi pendekatan sistem, pendekatan humanisme itu yang saya coba lakukan di sini. Walaupun memang apa namanya itu ya namanya SDM pasti ada juga yang karakter yang apa namanya itu yang sedikit berbeda lah dengan teman-teman lain gitu ya. Nah, tapi yang jelas yang harus kita pikirkan adalah bahwa teman-teman punya energi positif gitu ya, harus dikeluarkan ke arah yang positif seperti itu. Jadi yang jelas itu pendekatannya demokratis, kemudian juga analisis, ya, kemudian juga ada apa namanya itu sistem gitu. Jadi tidak kita minimalisir nilai subjektifnya kita. Baik Pak, jadi memang pendekatannya memanusiakan manusia sekali ya sebetulnya, tapi tidak terlepas dari data-data yang tersedia di lapangan. Iya. Baik Pak, hal apa saja yang Tapi juga, kalau misalkan yang tadi ya, kalau misalkan destroyer atau destruktif untuk organisasi itu lebih tegas lagi. Demokrasi penting, tapi kalau sudah destruktif ya kita harus menyelamatkan organisasi kan, bukan satu orang. Gitu. Gitu. Jangan sampai gara-gara satu orang akhirnya merusak gerobak yang sudah kita iya. dorong sampai Itu bisa pernah nonton itu belum? Pernah nonton video itu bersama Bapak juga. Oh iya. Ya betul kan. Itu yang mungkin dikhawatirkan ya, walaupun mungkin sebenarnya niatan orang tersebut mungkin sebenarnya baik, namun karena kita sedang memiliki tujuan yang sama, ketika niatannya baik namun tindakannya tidak baik, maka perlu diberikan peringatan gitu tadi. Baik, Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan karena kita menghadapi guru-guru muda. Gitu. Bukannya seru ya Pak ya? Istilah itu merupakan bagi saya, kalau saya bikin SWOT ya, SWOT itu apa? Salah satu tantangan kita, bukan tantangan, kalau tantangan dia kan dari luar ya. Kelemahan kita adalah guru-guru relatif masih muda yang tentunya pengalamannya berbeda dengan guru yang ini. Karena misalnya gini, contoh kecil kalau misalkan di satu sekolah yang punya guru senior itu untuk mengerjakan satu kegiatan mungkin 1 minggu bisa cepat. Kalau kita kan perlu nih ya, perlu belajar, perlu merancang lebih detail seperti itu. Nah, itu tantangannya. Kalau saya melihat di sini itu adalah tapi memang guru muda itu sangat aktif gitu, aktif. Tapi juga tentunya kita harus menjaga emosi, menjaga karakter teman-teman gitu, supaya tadi energi yang besar itu harus disalurkan ke hal yang positif seperti itu. Itu sih tantangan yang utama gitu. Ketika mengambil keputusan gitu, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Iya
Iya sih Pak ya, kalau kita lihat itu seperti dua sisi mata uang ya Pak. Satu sebenarnya itu merupakan keuntungan bagi organisasi ketika memiliki resource yang masih fresh, muda gitu, energik. Tapi satu sisi lagi ternyata tantangannya juga tidak kalah beratnya ya Pak ya. Betul. Ya, karena memang kan, ya kan kalau kita pahami, oh berarti ini dekatannya agak berbeda kan. Betul. Dekatannya agak berbeda. Apa namanya, itu tadi kita punya data kan, oh sih kecenderungan seperti ini karakternya gitu. Jadi bagaimana cara memperlakukannya gitu. Iya. Berarti ada perbedaan antara satu. Betul, artinya pendekatannya akan berbeda. Misalkan tadi guru yang sudah dicolek dikit udah oke di jalan. Ada juga guru yang perlu dicolek berkali-kali. Gitu, Kalau dicolek nggak juga gimana tuh Pak? Itu tadi harus ada lebih ini lagi kan, tahapan lebih kuat lagi gitu Pak, seperti itu. Atau ya diajak diskusi seperti itu. Jadi kita terus terang mengedepankan diskusi dengan teman-teman. Tapi ketika wah ini harus ini nih, harus lebih ini lagi nih, harus lebih kuat lagi dong ceritanya seperti itu. Maka itu harus kita lakukan gitu. Ya itu. Dan kecenderungan kita kan ini kan generasi Y dulu kita ini. Ya kan, nah, itu perlu dengan dinamika gitu. Terlepas dia teman-teman dulu, waduh, cepat tanggap, cepat nangkap gitu ya, tentang rencana seperti itu. Tapi di sisi lain kita harus juga menjaga emosi gitu ya, teman-teman gitu, seperti itu. Dan harus bagaimana berhadapan dengan orang tua, gitu, dengan siswa gitu. Itu kan mungkin perlu waktu, ya kan, untuk bisa ya sama waktu saya jadi guru kan, waktu muda itu kan pasti perlu waktu tuh beradaptasi bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana menghadapi dengan siswa. Kalau dulu muda kan semangat luar biasa, saking dekatnya, tapi terlalu dekat gitu kan, kayak gitu. Nah itu kan harus kita ini ya, kita jaga gitu, kita ingatkan ke teman-teman. Itu pengalaman saya waktu masih muda, dan itu bisa kita perhatikan di sini juga kecenderungan seperti itu. Gitu. Maka kita ya harus ada ya pendekatan ke teman-teman muda ini seperti itu. Makanya pendekatan lebih ke beri reward saya gitu. Lebih banyak reward ya dibandingkan sanksi malah nggak perlu. Ada sih, cuman nggak ini lah. Paling saya kasih teman lebih lagi agar bisa termotivasi juga kali ya Pak. Iya. Pada itu untuk menyelesaikan kasus tadi yang dilematis tadi, apakah Bapak punya jadwal tertentu atau waktu khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau jadwal khusus ya kita kan ada rapat PA ya. Nah itu bisa kita lakukan di situ. Itu per berapa seminggu sekali kan, atau rapat bulanan gitu ya. Tapi kalau itu kita biasanya diskusi juga dengan teman-teman pembinaan gitu ya. Untuk tergantung permasalahannya sebenarnya. Kalau permasalahannya itu tadi, kalau misalkan ternyata bisa diselesaikan dengan waktu cepat ya sudah, di spot langsung diselesaikan. Misalkan masalah pembagian tugas nih, itu kan baik-baik itu benar-benar itu bagi tugas. Misalkan pembagian school A gitu kan, ini cocoknya di mana nih gitu. Ini sudah terjadi ini jadi. Masih dalam ini Pak? Iya kan, sementara udah, cuman kan ada itu langsung diskusi, langsung saya panggil ininya MP-nya dengan wakil gitu kan, gimana dia tujuan seperti ini, sudah gitu. Jadi bisa dilakukan kasus gitu. Tapi kalau yang itu kan TPA kan, TPA itu pasti ada ajakan informasi permasalahan yang ada di kelas atau yang ada di di sekolah kita seperti itu, atau di raker nanti. Di raker itu kan ada prosesnya, Pak raker itu kan ada evaluasi ya, permasalahan yang terjadi di selama ini apa, berikutnya ngapain gitu, diberikan solusi bareng-bareng. Nah, solusi bareng-bareng itu apa nih, untuk kedepannya seperti apa, untuk agar bisa terselesaikan masalahnya. Jadi tidak mengulang masalah yang kemarin. Kita usahakan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama kan. Kayak gitu. Berarti secara
secara weekly ada gitu ya, terus by kasus juga ada dengan prosedur-prosedur tadi apa ya dibicarakan apa namanya dengan teman-teman pimpinan dan lain sebagainya. Baik Pak Reni, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Bu Winda sekarang. Ini betul, langsung ke Bu Winda. Ya, siap. Produktivitas gitu, selagi untuk kepentingan organisasi gitu. Jadi kalau dia punya potensinya di sini gitu ya. Yang kedua kalau sudah destruktif ya, kalau udah destruktif tadi mungkin harus juga menjaga organisasi lebih penting kan gitu. Itu berarti niatnya memang sudah dari awal meluruskan niatnya dan apa yang dilakukan untuk kepentingan organisasi gitu ya Pak ya. Gitu, itu yang harus dijaga. Ya terlepas teman-teman juga harus ya kenyamanan teman-teman di sini juga kan ya harus juga diperhatikan gitu. Dan kami di sini mencoba itu, tapi saya nggak perlu sepertinya. Mungkin itu yang tidak sampai di kacamata kami gitu ya sebagai pelaksana mungkin ya Pak ya. Iya pasti. Ya itu doang, kita kan kalau guru kan niatnya ini aja. Lurus gitu ya, fokus ya ke depan. Kita kan niatnya Dari atas ya, Pak ya. atas gitu. Informasi banyak kan. Gitu. Yang gitu. Ya, itu kan seni. Kalau dari teori manajemen kan manajemen itu satu seni. Itu salah satu tokoh ahli manajemen bilang gitu. Seni untuk mengolah SDM. Itu seni. Ya, bagaimana kita menjadi orkestra yang hebat gitu kan, banyak potensi kan kalau nggak diolah ya ibaratnya orkestra kan, ada yang bagian bass, gitar, piano. Nah kalau di jalan-jalan sendiri walaupun dia hebat udah tadi organisasi kan. Saya ingat ini film Sister Act kan? Saya belum nonton lagi. Ya saya. Itu Sister Act itu dia saya ingat betul dan itu filosofi itu saya bawa itu ketika saya ngajar manajemen juga gitu tuh. Itu salah satu contoh manajemen itu suatu seni karena jadi di Sister Act itu kan punya yang si ini itu hebat semua tuh suaranya ketika disuruh nyanyi vokal grup gitu ya semua masing-masing ini dari terbaiknya nggak bagus kan. Jadi kalau dikemas ini bagian ini taruh rendah dulu gitu kan. Harmonis kedengarannya organisasi yang begitu gitu biar harmonis gitu. Makanya ya semua bisa mengolah SDM gitu. Nggak gampang. Iya. Sampai sekarang juga saya ini lagi diskusi juga kan yang ada lah. Adalah yang dilema etika. Iya, ada hari tanpa dilema ya Pak. ya. Alhamdulillah ini kami banyak belajar. Bapak, terima kasih banyak Ya, sama-sama. atas waktunya. Ya. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini. Tentu saja kami bertiga insya Allah banyak sekali belajar dari Bapak. Bapak jangan lupa jika kami membutuhkan Sama terbuka. Saya orang yang suka diskusi juga terbuka untuk diskusi gitu. Jadi kalau misalkan cuma silakan aja.
diskusi. Lu kan tahun lalu nungguin tuh. Iya Pak, Itu kan nungguin lama diskusi dengan guru juga. Termasuk yang orang yang konsep tahu ini. Gitu. Oke, kita cukupkan wawancara kita dengan narasumber hebat kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu, terima kasih semuanya. Kami mohon maaf sekali, Bapak. Sama-sama. Kami doakan Bapak lekas sehat dan segala masalah bisa terselesaikan dengan santai. Yang di waktu Terus pemimpinan teman-teman juga bisa jadi birokrat. Mudah-mudahan kami bisa dengan baik ya Pak ya ini. Selamat coba kerja dan sharing ke teman-teman. Betul itu, betul ya. Itu kan birokrat namanya itu sharing kan mengimbas Menularkan yang praktik baik, nilai positifnya yang menjadi kekuatan kita kan itu gitu kan. Ini sudah punya. Dan ini satu lagi nih, jika satu orang hebat itu akan mempengaruhi organisasi secara positif itu. Makanya kalau ada prestasi satu aja itu kita expose, itu akan mempengaruhi organisasi secara positif ya. Akan organisasi akan itu, sekolah kita akan terkenal secara positif gitu. Tapi satu aja juga yang bermasalah, dan itu jadi ini, jadi batu sambungan. Kita harus mengemas supaya ini jangan sampai iya gitu. Itu saya satu aja yang kita nggak perlu banyak orang. Nah saya punya prinsip kayak dulu ya, nggak perlu banyak orang untuk menjadi contoh, cukup satu orang. Nah itu sekarang saya praktekkan tuh. Satu dua orang, tiga orang gitu. Jadi udah konsisten aja, nanti akan dengan sendirinya. Teman-teman lain akan gitu. Jadi ya saya berharap teman-teman kan jadi konten-konten SMP. Supaya kita baik ya Pak. Iya. Oke, kita cukupkan ya. Ya. Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, Bapak. banyak Pak. Bisa Kita akan mengucapkan Amin. itu direkam kan ya? Kerekam insya Allah. Di sini ada bangga, jangan-jangan. Cek dulu ya Pak ya. Iya. Rekam Pak.